Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me, Miss Anissa Dwi Tami from SMP IT Islahul Ummah Boarding School. How are you guys today? I hope semuanya baik-baik aja ya. Untuk yang belum ke pondok lagi, Miss tunggu ya di pondok. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita mulai, boleh berdoa dulu ya. Miss kasih waktu beberapa detik buat berdoa dulu. Kalau sudah, siapkan bukunya, buku catatannya, dan jangan lupa dicatat yang pentingnya ya. Kalau sudah siap, hari ini kita akan belajar tentang menanyakan pendapat dan juga menanyakan meminta perhatian dan juga untuk meresponnya seperti apa. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita dapat menyebutkan atau mengungkapkan proses meminta perhatian dengan benar. Yang kedua, dapat menyebutkan responnya dengan benar. Yang ketiga, dapat mengungkapkan menanyakan pendapat dengan benar dan meresponnya. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena ini itu adalah hal yang sehari-hari kita lakukan. Misalnya, kita sering nih untuk meyakinkan hati kita kan biasanya meminta pendapat teman kita atau pendapat orang tua kita. Pun begitu ketika misalkan kita mau meminta perhatian teman kita gitu. Kayak gitu ya. Nah, sekarang lihat ini. Ada dua anak yang pas gurunya ngejelasin dia malah main kapal-kapalan. Pasti kan kalau dalam bahasa Indonesia pasti gurunya akan bilang kayak gini, anak-anak tolong perhatikan ya, pasti kayak gitu kan. Atau dalam bahasa Sunda gimana tuh kalau dalam bahasa Sunda, tolong perhatoskeun ya. Nah kayak gitu ya. Sama halnya ini nih, kalau yang udah pernah naik pesawat pasti ingat pramugari ini bilang apa, perhatian kayak gitu ya. Atau bahasa Inggrisnya attention please, kayak gitu. Nah, hal ini tuh akan sering terjadi banget sama kita sehari-hari. Makanya kita harus belajar. Nah, ini beberapa contoh yang kita bisa pakai, bisa gunakan untuk nanyain. Bayangkan ini, podcast kisah kriminal favoritmu sedang diputar. Pembawa podcast. Nah, ini adalah beberapa contoh ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika mau nanyain perhatian atau meminta perhatian sama teman-teman kalian atau sama orang lain juga bisa. Contohnya nih kayak gini, excuse me, attention please. Nah, kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu, kita bisa jawab yes please atau alright atau no problem, kayak gitu. Terus bisa juga kalian dengan cek listeningnya mereka, kayak misalkan kayak gini, can you hear me? Nah, terus bisa jawabnya yes miss kalau misalkan perempuan ya, atau sir atau ma'am, kalau sir untuk laki-laki. Another example, misalkan can you give your attention to me please, kayak gitu ya. Jawabannya masih sama, yes miss, sir atau ma'am. Atau bisa juga attention please, langsung bisa kayak gitu. Nah, ini bisa dibaca ya. Boleh screen capture kalau ngerasa ini penting. Selanjutnya kita ada contoh lain juga. Nah, terus kayak gini nih, pay attention now. Sama jawabannya masih kayak yes miss, sir, ma'am, atau alright, kayak gitu bisa. Terus kayak misalkan can I have your attention please, masih sama ya. Intinya kayak gitu. Nah, ini bisa di screen capture dan nanti dibaca lagi setelah video ini. Nah, di sini ada contoh percakapannya. Jadi ini ada guru sama siswanya, sama halnya kayak kita di kelas ya. Nah, misalkan missnya bilang kayak gini, attention please. Anak-anaknya jawab yes ma'am. Jadi minta untuk diperhatikan. Jadi tolong ya perhatian, kayak gitu.
Terus yang kedua ada kayak gini nih, contoh kayak gini. Everybody, may I have your attention please? Terus anaknya bilang tetap sama ya, yes ma'am. Jadi ini nanyain, boleh nggak Miss minta perhatiannya, kayak gitu. Nah ini bisa diaplikasikan banget di kehidupan sehari-hari. Next, ini jadi ceritanya adalah ada dua teteh-teteh yang mau beli kebaya ya kayaknya. Ada yang merah sama yang ada yang krim. Kayaknya si teteh yang rambut pirang ini lagi minta opinionnya, lagi minta pendapatnya sama teteh yang rambutnya hitam. Kalau misalkan bahasa Indonesianya pasti kan kira-kira yang mana ya menurut kamu, bagus yang mana ya. Nah kalau bahasa Sundanya kayak misalkan yang cocok, ini cocok kanggo abi nu mananya, pasti kan kayak gitu ya. Nah bahasa Inggrisnya kita bisa bilang, what do you think of this dress? What do you think of the red dress? What do you think of the cream dress? Kayak gitu. Nah ini sama yang barusan Miss bilang ya, what do you think? Nah titik-titiknya bisa diisi, kalian nanyain apa. Misalkan, what do you think of this purse? What do you think of this book? What do you think of this room? Kayak gitu bisa. Nah jawabannya kalian bisa bilang I think, atau I say, atau I must say, or in my point of view, kayak gitu. Itu cara meresponnya. Nah seperti halnya yang tadi, kita ada contoh conversation-nya. Contohnya kayak gini. Nah ini kan minta ungkapan pendapat nih dari Pak Gurunya. Pak Gurunya bilang kan gini, great, I think that is a beautiful invitation card, I like it. Nah kita harus kalau misalnya ada yang muji, ngasih apresiasi, bilangnya thank you. Terus ini temennya lagi nih ngasih pendapat, your picture is beautiful, I like the color. Bilangnya thanks, kayak gitu. Nah ini contoh kita ngasih pendapat. Nah, pendapat tentang sesuatu kayak gitu. Nah, untuk latihannya hari ini silahkan cari conversation atau percakapan dalam bahasa Inggris tentang asking attention atau meminta perhatian, dan asking opinion atau meminta pendapat beserta responnya. Jadi cari aja ya percakapan tentang minta pendapat dalam bahasa Inggris. Kalau udah nemu, tolong dicatat dan di WhatsApp ke Miss ya. Segitu dulu buat hari ini. Thank you so much for your attention. Tuh Miss kan ngasih ini ya, ngasih respon karena kalian sudah ngasih attention ke pelajaran Miss. Jadi Miss bilang thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.